ting ting ting. Anunya bumper. Udah mulai dari sini. Bumper. Santai aja. Oh siap. Kalau beliau udah biasa. Udah terbang. Mohon maaf, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Radio Hamzah Nuwadi di mana saja berada. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bang Ilham di program podcast Radio Hamzah Nuwadi. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang singkat mengenai Pegadaian dan beberapa fitur dan program yang ada di perusahaan tersebut. Namun sebelumnya saya ingin membuka acara ini dengan salah satu tagline yang paling sering dan sering sekali kita dengar di baik itu kita baca di media massa atau menjadi guyonan-guyonan masyarakat. Mengatasi masalah tanpa masalah. Itu adalah salah satu tagline yang sering kali atau acap kali kita dengar dan merupakan tagline andalan dari Pegadaian. Pegadaian sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1901. Lalu, pada 1905 berbentuk lembaga resmi jawatan. Setelah melewati perubahan dari tahun 1961 sampai 1990, akhirnya di tahun 2012, bentuk Badan Hukum Pegadaian berubah menjadi Perum, menjadi Persero. Perubahan ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Nah, latar belakang didirikannya Pegadaian sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Baik untuk lebih jelasnya seperti apa program dan fitur yang ada di perusahaan ini atau Pegadaian, yang dimana Pegadaian sendiri adalah merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah BUMN. Pada pagi hari ini, saya kedatangan dua narasumber, atau bisa dibilang bintang tamu mungkin ya, bintang tamu dari perusahaan tersebut. Nanti akan membantu kita dan meminta penjelasan seperti apa program-program yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengatasi masalah mereka sehari-hari mengenai ekonomi. Baik. Kita langsung ngobrol dengan mereka berdua. Sebelumnya kita kenalan dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada dua mas-mas di sini ya. Mas-mas ganteng. Kita kenalan dulu dari mas yang berbaju putih nih. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bang. Iya, sekali lagi. Nah, kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Namanya siapa kalau boleh tahu, Mas? Nama saya Denny Mandasatria. Mas- Tapi Denny. Dipanggil Mas Denny. Nah, Kalau tapi boleh, karena saya paling muda, D aja. oh, jangan begitu. Sambilnya Mas Den aja. Iya. Ya, Mas Den kalau boleh tahu alamatnya dari Saya kebetulan dari Mataram. 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 Dari Mataram berangkat ke Pancor Pancor di sini. untuk menjelaskan masyarakat Untuk terkait menjelaskan soal program-program dari Pegadaian untuk masyarakat. program-program dari Pegadaian. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Dari Mataram, kalau ya kita ke yang sebelahnya yang berbaju biru apa kalau bahasa kita Kota-kota. biru kota-kota. Tapi kota-kotanya enggak ini kan? Oh, enggak ada. Enggak ada benar. Iya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kenalan dulu dengan Mas siapa? Saya Purama Bentara, sama juga domisili dari Mataram. Ayahanda sih kelahiran Lotin sih. Cuman sama juga kayak Bli Denny, saya ngantornya juga sama di kantor area Ampena. Obat. Pegadaian area Ampena. Mas Rama. Nggih, panggil aja Rama atau Tampan juga nggak apa-apa. Ya Mas Rama. Rama itu filosofinya adalah seorang laki-laki yang tampan ya kalau Iya, kita dengar pas dari banget. historinya. Historinya. Ya, di film-film zaman dulu. Rama Ada Sinta ya? Oh ya. Rama Sinta. Tapi Sinta nggak ada hari ini. Nggak ada. Nggak di sini. Oh iya. Ada Ramadan Denny. Ya. Mas Rama aslinya tadi Mataram tapi orang tua dari Lotim. Lotim. Berarti hari ini sudah berdomisili di Mataram. Sudah dari lahir sih di Oh iya. Lombok Timurnya di mana? Kalau boleh tahu orang tuanya. Timurnya di Pringge. Di Pringge. Bapak juga NW sih. NW Sejati. Iya, Sejati, Alhamdulillah, siap. Ya baik, dua mas-mas ganteng pada hari ini akan memberikan kita penjelasan
mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pegadaian. Yep. Ya, namun sebelumnya kita berbincang masalah apa dulu nih untuk membuka topik kita biar menarik nih. Kita jangan langsung ke poin dulu deh, Mas. Langsung. Mesti boleh dari ini dulu. Perkenalan dulu. Perkenalan tadi sudah ada Mas Denny dan Mas Rama. Iya. Kalau boleh tahu Ya, nih. dari slogannya aja yang Oh iya. tanpa masalah. Mas masalah. gitu ya. Tapi kita ngomongin masalah area kerja dulu nih. Iya, Oh, boleh. boleh. Iya, kalau boleh tahu Mas Denny dan Mas Rama ini area kerjanya di wilayah mana? Kita kebetulan dari area, kita nyebutnya unit kerja area Ampenan. Unit kerja area Ampenan. Unit kerja area Ampenan. Jadi istilahnya unit kerja yang mencakup di wilayah Sepulau Lombok sebenarnya. Oh, Kita jadi- membawahi cabang-cabang Sepulau Lombok. Ampenan tapi wilayah kerjanya luas sekali. Luas sekali Sepulau Lombok. Karena dulu kita pegadaian pertama Ampenan. di Ampenan dulu. Si zaman pelabuhan mungkin ya. Sejak zaman Pelabuhan. dari zaman pelabuhan dulu awalnya memang kantor pegadaian cabang pertama itu memang di Ampenan itu. Maka salah satu jadi cagar budaya Iya. Kota Tua. Kota tua. Oh, di wilayah Kota Tua. Di wilayah Kota Tua. Mas Den, Filosofinya namanya itu sih lebih ke filosofi Ampenannya yang dulu kan. Cuman wilayah kerja kita tuh Sepulau Lombok, kita punya 118 outlet se-Lombok. Selombok. Dan saya dan Mas Denny hari ini datang ya khusus memang mau mensosialisasikan beberapa program dari kantor yang khusus untuk warga kita yang di Lombok Timur. Warga khusus berarti ini datang khusus untuk Udah warga mau Lombok. nyubuh-nyubuh tadi kita. Iya, Oh, luar Sarapannya biasa belum sekali. dia. Selamat belum tadi. Belum ya? Kita udah jalan. Iya. Biar Subuh tepat kita jalan. Iya, totalitas sekali ya. Iya, itu dia. Kalau boleh tahu Mas Denny dan Mas Rama ada divisi masing-masing nggak sih di Pegadaian? Ada. Jadi Kalau Mas Denny? kebetulan kita tuh di area Ampenan tuh ada departemen gadai dan non gadai. Tapi secara kebetulannya kita Ya. berdua departemennya sama, departemen produk. departemennya non-gadai. sama. Departemen produk non gadai namanya. Departemen Produk Non Gadai. Fokusnya Fokusnya kita lebih ke istilahnya support soal percepatan kinerja produk di produk pembiayaan di luar gadai sebenarnya. oh iya, produk di luar Gadai. Jadi secara umum tuh di Pegadaian tuh dipisah sebagai dua departemen besar, Gade dan non Gade. Kalau Gade biasanya berbasis ya kayak mungkin kalau teman-teman tuh taunya menggadekan emas. Iya. Kalau kita yang situ mungkin lebih sederhananya ke pembiayaan. Pembiayaan. Lebih ke Non pembiayaan. Gade itu lebih ke pembiayaan. Jadi- Ada jaminan tapi Jaminannya berbasis fidusia. Fidusia. Jadi yang gadai BPKB Oh. itu ke kita. Itu departemen kita. Bedanya kalau sama ini perbedaan dasarnya tuh kalau di kita pembiayaan berbasis fidusia itu adalah kita hanya gadein BPKB-nya kendaraan. Kalau di gadai itu mobil-mobilnya dibawa- Unitnya? Iya, unit-unitnya. Dan termasuk BPKB-nya juga? Iya, termasuk juga. Oh, jadi double begitu. Iya. Jaminannya double. Kalau memilih yang produk Gade. Produk gadai. Tapi tentu nominalnya jika unit dengan surat-suratnya berbeda. Iya, tadi balik lagi tergantung taksiran. Tergantung taksirannya. Tergantung taksirannya. Kalau di kita Kondisi barangnya juga. Kalau di kita Iya, pembiayaan ya cukup BPKB-nya aja. Mobil dan motor bisa dipakai untuk usaha. Tapi secara grafik ini yang paling laris fidusia atau yang apa tadi? Masih sebagian Masih besar Gade. portofolio Masih Gade. perusahaan kita ditunjang tuh yang besar tuh Gade. Masih Gadai, yang berupa unit. bener gadai. Ya makanya kadang saya kalau jalan-jalan ke yang unit selong, Ya. tuh kadang ada traktor. Itu dia. Itu. gadai. Itu Gade. Itu Gade. Langsung taruh di sana kan Langsung traktor. taruh di sana. Kan kalau traktor nggak ada surat-surat ini sih. Surat jalan. Oh gitu. Jadi makanya Iya. tadi yang dari tagline-nya kita mengatasi masalah tanpa masalah itu sebenarnya masalah nih. Nah, ini bisa yang mau kita bahas dulu nih. Diatasi Ya. sama Pegadaian Ya. itu sebenarnya sudah sangat banyak sebenarnya. Ya, Cuman- masyarakat paling senang dengan tagline itu. Kadang menjadi bercandaan di kalangan masyarakat ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Kadang diplesetin juga mau mengatasi masalah dengan masalah. Ini mohon maaf ya. Iya. Berhubung hadir nih berdua, jadi kita pengen pelesetan itu timbul karena kita bilang 50-50 ya, bukan berarti itu fakta. Iya. Tapi kadang masyarakat ada yang merasa dirugikan. Betul. Nah, masyarakat yang merasa dirugikan ini apakah karena kesalahan sendiri atau karena memang ada hal yang membuat mereka resah ketika melakukan transaksi pegadaian? Atau ada pengalaman buruk mungkin maksudnya dari masyarakat? Selama ini saya juga kan udah pernah marketingan tuh. Hah? Di Pegadaian juga, jadi sering interaksi sama nasabah langsung kan. Mhm. Selama ini sih kalau dari nasabah saya sih nggak banyak sih keluhan yang saya terima, bahkan hampir bisa dibilang nggak ada
Karena mungkin nasabah ngerasa mungkin tidak diatasi masalahnya tanpa masalah, mungkin ada gap informasi yang belum tersampaikan. Iya. Mungkin ada human error dari kami, mungkin tim kita di lapangan yang nggak memang menyampaikan informasi secara menyeluruh. Kalau saya memang biasakan informasi yang memang krusial untuk nasabah pasti kami sampaikan. Mana sesuai aturan kami sampaikan. Jadi sewaktu-waktu nasabah pun mungkin tidak mengalami seperti yang dia mau, tapi sudah sesuai dengan aturan perusahaan kami, saya rasa tidak ada yang dirugikan di sana. Harusnya sih masalahnya tetap teratasi. Tanpa masalah. Tanpa masalah. Kalau Mas Denny, bagaimana tagline tersebut? Tagline itu kan sebenarnya datang dari soal, kalau dulu kan kita soal Gade yang dulu sebelum ada produk pembiayaan, sekarang kan kita kan memang berbasisnya emas emang. Produk yang berbasis emas atau Gade elektronik kan, kalau kita ngelihat secara praktek sehari-harinya kan, misalnya nasabah nih perlu uang, masalahnya adalah uang sebenarnya, perlu uang. Dia datang ke Pegadaian, dia tanpa perlu disurvei, tanpa perlu apa, tinggal nyerahkan barang jaminannya, ditaksir sama kita, nggak sampai 15 menit uangnya keluar. Nah, jadi dari sana akhirnya muncul tagline yang mengatasi masalah tanpa masalah itu tadi. Nah, terlepas dari di luar itu, misalnya ada masalah soal one prestasi dengan nasabah, atau masalah dengan, misalnya mungkin nasabah ngerasa dirugikan apa, ya itu kan masalah masalah mungkin ada ketidakpahaman seperti tadi Mas Prama sudah jelaskan. Ada gap gitu ada ya. gap tadi. Tapi ya kalau masalah tagline kan sebenarnya itu sudah menyelesaikan masalah sebenarnya dari tagline. Masalah uang tadi kan. Masalah uang tadi sudah terselesaikan sebenarnya. Seperti itu. Proses yang begitu cepat, datang, bawa jaminan, 15 menit cair. Iya, itu. Kalau yang Gade yang untuk yang produk Gade yang emas ya. Kalau dia bawa barang jaminannya, kita ada istilahnya service level agreement. Jadi Service level agreement. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan dari istilahnya dari ketika nasabah datang sampai uang cair itu rata-rata 15 menit sih rata-rata. Tapi kalau untuk barang lain ya mungkin nggak yang sampai 15 menit juga sih. Rata-rata 15 menit. Dan nama produk kita yang disampaikan Beli itu namanya KCA. KCA. Dari KCA namanya. Gade Mas itu namanya KCA sebenarnya di Apa perusahaan. itu KCA? Mas Rama? Kredit Cepat, aman. Dan Makanya aman. cepatnya kan tadi jelas tuh, 15 menit udah selesai tuh Iya, kata langsung Beli. cair. Iya, betul. Aman ya jelas, kan kita BUMN tuh. Iya, Selama iya, ini iya. kalau nyimpan emas di Pegadaian emang udah ada yang pernah kehilangan emasnya, kan nggak ada kan. Nah itulah makanya namanya pun produknya KCA. Iya. Seperti itu, Bang Ilham. Dan masalahnya yang kita bisa atasin nggak cukup sampai situ sebenarnya. Nah itu sebenarnya yang pingin karena makin mungkin nggak banyak yang tahu ya, kayak sekarang nih contohnya untuk modal kerja itu udah bisa lewat Pegadaian loh. Mau nyicil investasi emas batangan, bahkan daftar haji itu bisa lewat Pegadaian. Bisa lewat Pegadaian. Langsung dapat porsi, ngambil motor impian, mobil impian bisa lewat Pegadaian. Wah. Bahkan yang paling menarik. baru nih kita punya namanya kurs syariah. Kurs syariah. Kurs syariah. Bedanya dengan yang, mohon maaf, non syariah maksudnya ya. Ini kan labelnya syariah. Ya. Apa yang buatnya berbeda? Kalau untuk teknis syariahnya sih mungkin nggak bisa kita cover di waktu yang terbatas kayak gini. Oh iya, Cuman memang siap. sudah ada fatwanya kalau untuk kur kami itu memang sudah berbasis syariah. Ya secara umum sudah memenuhi ya syariah Islam lah bisnisnya. Yang membedakan kita, yang jelas kita lebih terjangkau untuk penggunaannya. Lebih Kita cuma terjangkau. sebulan tuh kurang lebih 0,14% tanpa agunan. Tanpa agunan. Jadi tidak perlu nasabah tuh yang memang punya usaha itu tidak perlu pakai BPKB. Nggak perlu. Jadi memang kalau memang prospek usahanya memang dianggap layak diberikan ya kita berikan. Usaha apa saja itu bebas. Usaha yang apa tidak Iya. dilarang sama agama dan Iya. Karena fenomenanya hari ini ya banyak sekali kalau termasuk di kalangan milenial ya. Sekarang milenial sudah pandai berbisnis. Nah, Kadang ada yang ingin melangkah namun terkendala dengan dana. Betul. Misal nih, ada, kita sebut milenial saja ya. iya. Misal ada anak milenial pengen buka usaha, cuman mereka belum mulai nih dan ingin pengadaan dana lah misalnya. Iya. Tanpa ada jaminan, maksudnya kan Agunan. agunan ya istilahnya. Dia belum punya usaha nih, gimana mau survei? Bisa nggak sih? Ada tambahan ketentuan memang di produk kur kita itu, kalaupun usahanya belum berjalan, kalau memang ada sertifikat, ada iya. bukti apa ya, kayak bukti persiapan usahanya, seperti itu bisa. Tapi nanti balik lagi ke hasil surveinya teman-teman, kan kami akan ada analisanya juga kan. Ya kalau memang dianggap prospeknya usahanya, jadi nanti karena tidak ada agunan tadi, adanya jaminan. Agak berat Yang berarti. dijaminkan adalah ya tadi prospek usahanya. Prospek usahanya. Jadi kalau dia ada usaha ya tempat usahanya ada. Ya. Tempat usahanya. Ya, jadi itu jadi jaminannya lah istilahnya sekarang. Siap. Ya ini informasi untuk masyarakat yang ingin buka usaha ya. Jadi tidak melulu Betul. harus
bla 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 bla. Iya, Jadi kadang orang jadi takut untuk membuka usaha. Iya. Jadi Pegadaian ini hadir benar-benar tagline-nya serius ini. Benar. Mengatasi masalah Betul, Tanpa masalah. Pinjaman 10 juta itu setahun itu kalau ngambil kurs syariah itu cuman kurang lebih ya. Koreksi saya kalau saya salah nanti angkanya kurang lebih selisihnya itu 10 juta 14.000. 116.000 ya Iya, segitu. setahun. Setahun. Tanpa ada agunan. Tanpa ada agunan. Menarik. Per bulan cuma bayar 14.000. Per bulan Lagi cuma sama bayar kursnya, 14.000. 14.000. 14.000 per bulan. Ringan Biasanya- ringan sekali ya. Ringan Ringan sekali. sekali. Makanya untuk ibu-ibu yang memang kadang untuk UMKM yang masih skala rumah itu benar-benar sih. Benar-benar bakal berasa sih bantuannya dari kami. Luar biasa memang Pegadaian ini. Begini, Ya. saya penasaran nih, sudah berapa lama di Pegadaian? Kalau saya sendiri sih baru 3 tahun ya. di 3 tahun. Pegadaian. Karena dulu sempat ikut rekrutmen yang dulu ada istilahnya apa manajemen development program waktu itu. Terus penempatan pertama di Bandung dan sekitar tahun lalu baru bertugas di area Ampenan. Oh iya. Mungkin Mas Prama lebih senior daripada saya. Oh Mas Rama lebih senior. Kalau Mas Rama? Sama 3 tahun beda dikit aja. Mas Prama lebih senior. Benar. Saya kadang suka penasaran ya. Iya. Saya kalau baca di sosial media terkait masalah pinjaman banyak sekali, apalagi sekarang istilah-istilah debt collector ya. Pegadaian sendiri ujiannya apa sih sebenarnya? Kita kan nih masuknya fitur peminjaman ya. Iya. Kadang ada orang-orang yang minjem, tapi orangnya lebih ngeras. Ya. Nah, Iya. kita mau berbagi pengalaman deh. Pernah nggak sih menemukan hal seperti itu? Selama 3 tahun bekerja di Pegadaian. Kalau saya yang jualan langsung sih, ya alhamdulillah sih nggak banyak sih. Apa Kalau karena di efek fisik- wajah ya? Fisik? Bisa jadi. Karena saya kan jualannya, memang ada Aha. divisi kami lagi yang memang fokus untuk penagihan ya. Cuman kadang beberapa sharingnya sama teman-teman sih, ya ada aja yang kayak gitu. Ada. Dan cuman lebihnya Pegadaian itu, saya kadang kerennya itu sama Pegadaian tuh kayak gitu. Kadang nasabah kita one-one prestasi pun, itu kita tuh masih berusaha bener-bener menyelesaikan itu bener-bener Kekeluargaan. bener-bener nggak kayak mungkin yang finansial yang lain, Iya, iya, lembaga iya. keuangan lain mungkin kadang tuh ada kayak debt collectornya, kami nggak ada. Kami nggak ada penagihan-penagihan yang berbau kekerasan tuh nggak ada di kami. Masih kita tetap berusaha ngubungin, kunjungin, dan yang ngunjungin itu ya kami pegawainya, nggak ada pihak eksternal. Yang Tidak kita- seperti yang lain Iya, ya. betul. Kalau Mas Denny, pengalamannya apa? Pengalaman ya paling ada aja sih misalnya kadang misalnya ada apalagi pas pengalaman waktu pandemi kemarin ya misalnya kadang kita kan juga ya orang lagi sulit kadang-kadang buat Iya, buat iya, bayar. waktu itu sulit, ya. Tapi kita juga kan perlu nih untuk apa istilahnya pemasukan karena kan kita kelihatan dari performa kita kan performa non performing loan kita kan jelek nih kalau misalnya nasabah nggak bayar atau gimana. Tapi beberapa menyatakan ya udah sanggup atau gimana. Tapi setelah kita hubungin lagi, oh sebentar saya masih gini-gini. Ya, tapi untungnya ya balik lagi kita karena seperti tagline kita mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi ya kita tawarkan Bapak mau kalau saat itu sih ada namanya program restrukturisasi waktu itu. Pak mau direstruk tidak atau misalnya mungkin mau bayar sekian dulu Bapak gitu yang penting biar nggak kelihatan Biar ada macet pemasukan, aja. biar nggak terlalu macet. Iya, biar Iya. kita nggak kelihatan macet aja nih so gitu. Atau Jadi Bapak keren, bayar jadi sekian, kerennya gitu. perusahaan saya tuh Mas fokusnya itu ke membantu nasabah dulu gitu loh. Jadi kalau emang ada kelonggaran kayak kemarin pemerintah ada restrukturisasi, Iya, kita restrak dulu. Padahal sebenarnya kan kita one prestasi itu memang ada sebenarnya ada konsekuensinya buat nasabah kan. Iya, ada. Kita tuh sudah berwenang untuk udah punya hak buat narik unitnya sebenarnya. Cuman enggak. Ayolah kita selesaikan dulu. Baik-baik dulu. Makanya itu kebaikannya Pegadaian sekaligus tantangannya buat kita juga. Iya. Mungkin kadang kita terlalu baik. Karena kita terlalu baik jadi nasabahnya wah jadi Iya, iya. ya begitulah. Jadi kayak ngelunjak gitu ya. Iya. Saya Pengen ngomong- bilang gitu tadi. saya ngomong gitu. Ya mohon maaf ini ya. Kalau dari karyawan sendiri ada ndak yang kadang suka ikut mohon maaf menggade sesuatu mungkin dari karyawan sendiri internal misalnya. Gitu. Kita memang ada fitur gade internal. Ada. Hampir semua produk yang kita jual ke masyarakat itu memang ada untuk pegawai sendiri. Ada untuk pegawai sendiri. Dan memang untuk di kita sih memang secara mungkin secara kewajiban atau apa ya kan bisa lebih inilah dibanding Literatur. dibanding Oh, iya, dibanding iya, iya. yang untuk kita lepas ke nasabah gitu karena kalau di kita kan ya secara istilah jaminan kan kita juga masih kerja di sini kan juga jadi ya nggak usah lah terlalu lebih berat kepada nasabah gitu. Bisa dipotong gaji lah. Iya, lebih potong gaji. Potong gaji. Tapi kalau sekarang buat nasabah ya
kita sih untungnya tetap ada dipermudah juga dengan adanya banyak promo-promo Ya, betul. ke nasabah juga sekarang gitu. Nah, kita ngomongin promo nih. Makanya berangkat dari tagline mengatasi masalah tanpa masalah itu bener. Saya bukannya bilang Pegadaian nggak nyari profit ya. Cuman orientasinya Pegadaian itu masih bisnis oriented. Bisnis orientednya masih masih. ke nasabah. Nggak pure ke profit. Itu Kayak yang kan. Sekarang saya berangkat dari perusahaan swasta sebelumnya yang apapun langkah gerakan kita itu memang profit oriented gitu. Kalau Pegadaian itu enggak. Kemanusiaannya Pegadaian itu luar biasa. Kemanusiaan. Iya. Untuk Ya, masyarakat. kalau CSR-nya Pegadaian kalau mungkin kita ada waktu jabarkan di sini, luar biasa. Lain kali semua kita punya waktu banyak. Siap, next time lah. Siap. Mas Den, tadi Oke. ngomongin masalah apa tadi? Program ya? Iya, program. 2023 Pegadaian ada fitur yang lebih menarik nggak dari tahun sebelumnya, termasuk programnya? Nah, kalau untuk kita program, tadi kan sebelumnya kita jelaskan ada produk Gadai dan non Gadai ya. Untuk yang produk Gadai sendiri, kita di sini ada namanya program Gadai Peduli. Program Gadai Peduli. Ya. Gadai dan Rahan Peduli sebenarnya. Jadi Rahan itu untuk Gadai yang berbasis syariah. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Berbasis syariah. Nah, kalau yang Gadai ya di konvensional gitu. Jadi di sini kita memberikan pinjaman tanpa bunga selama 60 hari untuk yang Gadai yang emas, untuk yang barang jaminan emas, dan Gadai bebas bunga selama 30 hari untuk yang elektronik, barang jaminan elektronik. Seperti itu. Jadi ya selama jangka waktu itu kita tidak kenakan bunga sama sekali. Tapi 60 hari tadi ya? 60 hari untuk 60 yang hari. barang jaminan emas, dan Barang jaminan 30 emas. hari yang barang jaminan elektronik tadi. Yang elektronik. Jadi Tadi. misalnya Bang Ilham nih bawa perhiasannya sekarang nih 2 gram kita kasih. Saya jangan perhiasan deh, misalnya elektronik yang murah-murah, HP gitu bisa masuk kategori enggak? Bisa. HP bisa. Begitu. Tapi taksirannya tidak terlalu tinggi. Iya, kita kan ada ininya lah, taksiran sendiri Nah, lah. baik, kalau misalnya saya elektronik. bisnis nih, saya datang bawa emas deh. Kita lanjutkan lagi Bang Rama. Seperti apa? Misalnya bawa nih, misalnya kita kasih pinjaman 2,5 juta tuh. Maksimal 2,5 juta ya. Bu? Iya, 2.500.000 aja ya, Setengah. maksimal. Kita selama periode itu anggaplah datang hari ini. 2 bulan lagi mau ditebus tuh, nggak akan ada kelebihan. Dikembalikan dari yang pinjaman kita kasih. Sesuai dengan pinjaman yang diberikan. Paling kita bayar administrasi beli. Iya, bayar administrasi aja. Itu cuman mungkin 2.000 ya. Iya, 1.000 sampai 2.000-an. 60 hari ya? 60 hari bebas Itu untuk bunga. yang emas. Iya, Emas. jadi kan buat yang tadi yang masalahnya butuh dana cepat, Aha. kebetulan punya cincin, punya kalung, punya perhiasan, ya sayang ya kalau dijual. Apalagi mas kawin sambil dijual kan. Aha. Dia titip dulu di Pegadaian, Aha. ya butuhnya berapa? Paling buat bayar anak sekolah mungkin sekarang kan lagi apa ya? Lagi Tahun awal ajaran baru. Iya, tahun ajaran baru. Tahun ajaran Iya. baru. Udah masuknya di Pegadaian kan nggak ada kelebihan sewa modal juga kan, bunga tadi kan. Kalau over dari 60 hari, Ya baru kita kenakan. baru Iya, kena cas. jadi yang kena hanya 60 harinya aja. Ya. Jadi selebihnya kan 60 hari 2 bulan ya. Iya. Kan Gadai biasanya kan 4 bulan. 4 Jadi bulan. hanya 2 bulan aja yang kena. Oh, saya baru tahu, tenggat waktu untuk menggadai itu 4 bulan. Iya, jadi kalau Iya. kita biasanya untuk misalnya untuk yang Gadai itu memang rata-rata kita kan memang kenain bunganya emang 15 hari kan. Per 15 hari. Per 15 hari 15 hari. bunganya, tapi ketika dia ingin ditebus itu 4 bulan kemudian seperti itu. Jadi ada, Untuk itu tapi Gadai. tetap ada kompensasi juga ada. Perpanjangan, maksudnya Iya, bisa. perpanjangan. Betul. Jangka waktu paling lama di setiap per transaksi itu 4 bulan. 4 4 bulan. Ya, tapi kalaupun di bawah 4 bulan mau ditebus kan kita juga Silakan. ngitung biaya sewanya kan per 15 hari. iya. Per 15 Jadi hari. kan nggak berat buat nasabah kan kalau kita misalnya per 4 bulan terus nasabah cuma butuh dana seminggu kita kenakan bunga 4 bulan kan nggak fair. Nggak fair. Makanya kita bagi itu per 15. Maka per 15 tadi. Nah, untuk Gadai Peduli 2 bulan pertama itu Free Free. sewa modal. Free jadi kalau kalau di Bang Ilham butuh uang cuma sebulan 2 bulan beli kan? Iya, bisa. Iya ya, tapi saya tidak ada perhiasan ini mas masalahnya ini. Kalau perangkat elektronik taksirannya terlalu rendah ya. Kalau itu bisa dibicarakan lagi. Bisa dibicarakan. Ya kembali ke program Gadai Peduli ini. Oke. Lebih spesifiknya yang membedakannya dengan program atau program Gadai yang lain apa? Seperti tadi yang surat BPKB itu apa tadi Fidusia. ha. Fidusia, terus yang Gadai biasa, terus ini yang Gadai Peduli. Bedanya dengan yang dua tadi apa? Lebih spesifiknya Lebih apa? beda sebenarnya lebih ke uang pinjamannya sih. Kalau kita kan emang kalau tahu Gadai Peduli, uang pinjamannya hanya 2,5 juta saja, maksimal 2,5 juta Maksimal saja. 2,5 juta. 2,5 juta saja maksimal, dan itu tadi selama 60 hari kita
dibebaskan dari sewa modal, dan untuk sekarang barang elektronik juga kita bisa terima selama 30 hari. Dan untuk barang elektroniknya mungkin di sini ada yang mikir kayak, oh apa sih harus bawa kwitansinya lah atau apanya gitu, atau sama Nota dan lain-lain nota gitu ya? Oh nggak usah, yang penting kelengkapannya lengkap. Untuk misalnya HP ya udah kotaknya sama kabel chargernya seperti itu, misalnya langsung aja kayak kita mau tukar tambah aja gitu misalnya. Kayak kita tukar tambah aja, kita bawa ke sana dan kita udah pastiin barang jaminannya aman, karena ya kita juga disimpannya aman lah. Saya menangkapnya begini, program Gade Peduli ini kayak unit reaksi cepat gitu ya. Ya, betul. Seperti itu. Ya, kurang lebih enggak tadi kan namanya juga kan Gade Peduli juga basis produknya sebenarnya sama kayak KCA. Kayak cepat aman. Tadi cepatnya dapat, amannya dapat. Nah, khusus untuk periode sampai Agustus ini ya kita emang memberikan program untuk pinjaman di bawah 2,5 itu nggak ada kembalian kelebihan dari Nggak ada kembalian selama 2 bulan pertama untuk perhiasan. Jadi kayak minjem duit di temen deh. Iya. Saya mau Gade HP nih. Iya. 2 bulan aja begitu. Iya, Ini begitu. seperti Ini Gade Peduli seperti itu. Dan tapi itu hanya berlakunya sampai tanggal 31 Agustus ini aja. Oh, ini Jadi program unggulan untuk Terakhir menggunakan produk itu sampai 31 Agustus. 31 Agustus. Jadi pengajuannya 31 Agustus. Tapi 2 bulan berjalan ya, kalau memang di tanggal 31 nanti di bulan Agustus, September, Oktober baru tuh kena bunga. Baru kena bunga. Iya. Berarti ini masuk promosi ya? Iya. Tapi program Gade Peduli ini jangka panjang? Atau tiap tahun biasanya kita ada. Tiap tahun tiap biasanya tahun. ada. Tiap tahun biasanya ada. Karena kan memang kemarin saya baca-baca sedikit soal produknya, karena memang kita tuh ada istilahnya tuh jadi dari Kementerian BUMN tuh istilahnya tuh ada social loan network framework sebenarnya. Jadi kita sebagai lembaga keuangan tuh juga ada istilahnya ngasih pinjaman yang berbasis sosial. berbasis sosial? Berbasis sosial. Jadi istilahnya nggak hanya pinjaman yang soal ya pinjaman terus akhirnya kita kenain bunga terus yang, jadi nggak seperti Mas Pramana bilang tadi, nggak profit oriented aja, tapi Iya, ini nggak ya profit oriented. tapi ini ya lebih ke istilah people oriented istilahnya sekarang. Kemanusiaan tadi ya? Kemanusiaan tadi seperti itu. Ya, ini berarti salah satu Kayaknya Bang dari Ilham tertarik nih. tertarik sih. Ya, saya tertarik. Nanti kita lewat jalur belakang aja. Ya, berarti ini salah satu program Semarak ya tadi ya? Iya. Iya. Semarak. Dan, kalau itu sih karena tadi untuk produk gadenya, nah sekarang untuk produk non gadenya kita ada juga promo namanya Semarak Tengah Tahun atau Semangat 2023. Semarak Tengah Tahun. Semarak Tengah Tahun. Ya, Ini seperti apa? Semarak Tengah Tahun ini lagi nih? Nah, ini jadi mau Mas Pram saya jelas. Nanti Ganti-gantian aja deh, nanti Mas Pram juga. Ya. Jadi untuk Semarak Tengah Tahun ini kita istilahnya pemberian istilahnya sweetener atau pemanis lah istilahnya dalam bentuk cashback kepada nasabah yang bertransaksi di produk-produk pembiayaan pegadaian. Jadi kita di sini ada 4 program. Ada Semangat Pembiayaan. Semangat Pembiayaan. Ada Semangat Simpedes Umi. Kita ada Semangat Cicil Emas dan Semangat Senyum Cicil Emas. Saya tertarik yang keempat dulu deh dibahas. Iya, Yang senyum. Kenapa ada fitur senyumnya ini? Oke, jadi Semangat Senyum Cicil Emas nih, ini sebenarnya produk cicilan emas. Jadi kita untuk beli, sekarang kan kalau misalnya mau beli logam mulia kan nggak harus perlu ada uang cash dulu baru ada, tapi bisa beli secara kredit sekarang. Namanya kita produknya namanya cicil emas. Jadi dicicil beberapa bulan bisa dapat langsung emas yang logam mulianya dari Antam, dari UBS seperti itu. Tapi kenapa ada senyum? Karena kita sekarang sudah bergabung di BRI Group, di BRI Group. Nah, BRI ada namanya, kita tuh di BRI ada unit BRI unit senyum namanya, Sentra Layanan Ultra Mikro, disingkat senyum. Oh, jadi sekarang karena Pegadaian sudah bergabung dalam BRI Group, kita sekarang juga buka layanan di unit-unit BRI tertentu, di unit senyum tadi itu. Bermitra jadi, ya dengan BRI. Bermitra. Jadi kalau misalnya nasabah bertransaksi cicil emas di unit senyum, bisa dapat cashback maksimal 40.000 per gram. 40.000 per gram. 40.000 per gram. Nah, kalau untuk unit senyum di wilayah Lombok Timur sini ada di Mas Bagi. Unit BRI Mas Bagi. Unit BRI Mas Bagi. Untuk yang senyum tadi. Terus sama untuk yang kalau yang pembiayaan tadi kita ada pemberian cashback sebesar 2% untuk produk pembiayaan kita namanya Kreasi Kreasi. untuk usaha. Ada juga namanya Kreasi Multiguna untuk yang istilah pinjaman kepada karyawan istilahnya.
karyawan atau kepada ini Mas ya, pegawai itu misalnya kita namanya kreasi multiguna Kupedes. Sekarang Kupedes BRI bisa di Pegadaian juga. Kupedes namanya. Sama cicil kendaraan atau kita sebutnya amanah namanya. Kalau yang cicil kendaraan namanya amanah. Amanah Nah, ini kita. menarik ini cicil kendaraan ini. Ya? Jadi tadi selama periode semangat ini, semarak tengah tahun ini, Semarak tengah tahun. ya intinya banyak kemudahan yang kita berikan ke nasabah yang memang basisnya adalah ke nasabah. Jadi bukan ke kami karyawan kan. Kalau biasanya Pegadaian tuh kalau mau jualan produk biasanya kami tuh ada bonusnya nih kalau jualan. Iya. Untuk semangat ini memang benar-benar difokusin ke nasabah. Jadi yang harusnya kadang fee-nya untuk karyawan tuh semua ditumpahkan ke nasabah. Termasuk kayak tadi pengambilan kendaraan misalnya. Itu udah Pegadaian tuh tanpa diberikan promo pun itu sudah sangat bersaing. Secara angsuran kita memang sudah sangat murah dengan mekanisme pelunasan yang tidak memberatkan nasabah, dengan sistem syariah tentu saja namanya produk kita adalah amanah kan. Amanah. Nah, itu udah secara suku sewa modal, suku bunga mungkin kalau orang konven nyebutnya itu sudah sangat rendah. Boleh dia diadu sama lembaga lain, kita sih masih sangat bersaing lah. Dan khusus untuk ditambah lagi untuk promo semangat nih, dapat lebih-lebih lagi nasabah itu. Bahkan dapat sampai 2% tuh. Semua fokus ke nasabah. Semua Fokus ke nasabah. Full ke nasabah. Full ke nasabah. Kayak jadi variasi produknya nanti nasabah tinggal pilih, tinggal tanya. Saya dengar tadi dari radio Hamzan Wadi. kok ada namanya program semangat di Pegadaian. Tanya aja. Karenanya ada buat nasabah ya udah, dari namanya apa semangat gitu. Misalnya ada Semarak tengah ya. tahun. Udah nanti pasti akan dibukain dikasih. Nanti kita bantu promo. Tenang, siap. Iya. Siap. Semangat. Jadi selama periode itu beli sampai kapan ya dari tanggal Untuk berapa? periode semangat ini sampai 30 September. 30 September. 30 September ini. Karena kalau tadi Gadai Peduli sampai 31 Agustus, ini bisa kalau ini sampai 30 September. Oh, yang iya, semangat iya. Semarang tengah tahun. Jadi yang mau ganti motor, yang mau ngambil pinjaman modal usaha, mau cicil mas, datang aja mumpung sekarang masih berlaku tuh promo. Porsi haji? Porsi haji ya. Bisa. Kita bahkan bisa bantu administrasinya dari situ. Iya. Yang porsi haji. Iya. Jadi di Pegadaian tuh porsi haji itu langsung dapat porsi. Nggak harus nasabah tuh nggak harus punya dua. Kan syaratnya untuk mendapatkan porsi haji harus punya tabungan haji sebesar 25.100.000 ya. Kalau di Pegadaian tuh nggak perlu. Cukup buat 3,5 gram kita berikan porsi haji. Jadi Pegadaian ini tidak fokus hanya untuk ke usaha ya. Artinya untuk masyarakat ingin membuka usaha tapi juga fokus ke segmen ibadah termasuk Iya, haji. Iya. Ini program sudah lama atau Udah lama. Sudah lama. Alhamdulillah sudah lama. Sudah lama. Tapi tadi kreasi multiguna yang dibilang beli Denny kan itu nggak buat pengusaha sebenarnya. Untuk Itu karyawan. Buat karyawan, pegawai karyawan. yang memang membutuhkan pinjaman produktif kan. Entah buat sekolah anaknya, apa kayak gitu bisa tuh semua. Seperti itu. luar biasa? Bahkan tadi kita mungkin nggak masuk di program ini ya, tapi kita sekarang ada produk namanya Arum Safar namanya. Ya, Itu Arum untuk pembiayaan wisata religi. Wisata Umroh. religi. Hampir semua agama beli. Semua bahkan untuk yang umroh, untuk yang ya misal untuk umat lain misalnya yang Hindu ke India atau misalnya ke Yerusalem atau mana bisa pakai itu. Bahkan ada juga pilihannya kalau untuk wisata juga ada namanya Arum Safar. Jadi sudah merambah sampai ke segmen. Wah, sudah. Makanya saya suka banget ketika Bang Ilham buka podcast kita, tagline-nya itu mengatasi masalah tanpa masalah. Itu. Masalahnya masyarakat kita tuh taunya masalah yang bisa diberesin sama Pegadaian ya cuman gade mas aja gitu. Itu dia. Padahal kan udah banyak banget Udah sebenarnya. banyak. banget Itu kita bisa mungkin alhamdulillah penjelasan tadi semoga banyak pemirsa yang menyaksikan ini Iya. dan akhirnya dan juga mendengarkan karena kita live-nya lewat audio dan juga visual ya, video juga ya. Benar. Jadi semoga pemirsa-pemirsa nanti yang menyaksikan ini terbuka pikirannya bahwa tidak melulu hanya masukin emas, minjem duit, buka usaha. Dan ternyata ada fitur-fitur yang lainnya yang lebih menarik termasuk. Lebih menarik Tadi yang menarik itu untuk ibadah haji. Iya, itu. Pembiayaan porsi haji itu. Iya. Alhamdulillah. Berarti di Agustus ini ada 2 program tadi ya, Semangat dan Gadai Peduli. Program Gadai Peduli. Gadai Rahan Peduli. Banyak banget sih sebenarnya programnya, cuman yang kita mau titik beratkan yang memang berfokus ke nasabah yang 2 itu. Yang dua banyak programnya Pegadaian. Bisa spill enggak beberapa gitu? Perlu ngobrol. Yang paling laris ya, spill sebagian aja deh Bang Rama. Yang paling laris apa nih? Sekarang yang paling laris KUR. KUR. Kredit usaha Kita itu. tuh sampai kewalahan tuh surveinya, saking banyak pengajuan berkasnya. Karena tadi siapa sih yang mau kasih pinjaman? Kayak tadi Bang Ilham yang bilang kayak minjem sama temen gitu aja. Oh nggak pakai agunan ya? Yang nggak pakai BPKB, nggak pakai perhiasan, itu kita nggak butuhin.
kalau mau ngambil kur. Cukup memang usahanya dilihat, memang aset usahanya, prospek usahanya memang bagus, dan nasabah memang memenuhi kriteria penyaluran kurnya, ya kita berikan 10 juta tanpa ada yang kita pegang. Itu nggak benar-benar ada yang kita pegang gitu. Tapi ada kemungkinan di reject nggak? Artinya pengajuan dari UMKM misalnya, pengusaha, ada yang sering tertolak nggak? Dan apa penyebab yang paling sering? Biasanya yang tertolak karena kalau dia itu sudah dapat. Karena ini kan kur kita dapat dari pemerintah. Nah, ini yang program kur ya? Kur dari pemerintah. Nah, kalau biasanya dia sebelumnya sudah dapat kur dari instansi lain, biasanya kita tolak. Karena kan emang kur ini kita nyarinya ke yang memang belum pernah dapat kur sebelumnya. Yang merata lah. Ya, biar semua istilahnya, biar semua semua bisa menikmati. Menikmati. Iya. Jadi tidak boleh double, sudah dapat di sini pindah lagi. Sebenarnya kalau kur dari instansi lain itu tidak lebih dari 10 juta masih bisa kita. Jadi untuk aturan pemerintah kan kalau kur itu tidak boleh turun kelas. Kalau dia sudah pernah ngambil misalnya di lembaga lain itu 25 juta, nah ngambil ke kami itu nggak bisa. Nggak bisa, seperti itu rata-rata. Ya, tapi misalnya kalau suami istri ya, suaminya pernah ngambil, tapi istrinya belum dan istrinya ada usaha, ya bisa. Jadi kurnya itu bukan per kepala, bukan per kakak, tapi per kepala. Per kepala. Ya, per nik itu. Jadi silakan aja kalau memang sebelumnya sudah pernah ngambil kur, nggak apa, kita dialog lebih panjang. Coba kita cari solusinya sama-sama. Karena sayang banget memang kayak, ya gimana ya saya bahasain, pinjaman teman aja gitu. Iya. Itu menariknya tadi. Jadi kayak minjem ke teman yang modal saling percaya ya. Iya. Yang 14.000 sebulan. Mungkin ya itu mungkin untuk gaji beli Denny aja nggak cukup ya kalau 14.000. Saya berpikirnya 14.000 kok enteng banget ya. Iya. Kan karena ini memang program pemerintah sih, yang memang disalurkan melalui Pegadaian. Gitu. Jadi program yang paling laris itu tadi kur ya. Kur. Pengambilan kendaraan juga udah mulai banyak yang memang udah tahu sih Pegadaian ternyata bisa. Respon pertama ketika saya dulu masih marketingan, ketika saya jualan produk amanah ini, pengambilan kendaraan itu roda 2 dan roda 4 itu, oh murah banget nih mas, kayak gitu. Emang gitu ya? Loh, emang selama ini nggak tahu. Saya biasanya ke Pegadaian ya kalau butuh dana cepat, gade gitu ya. Begitu saya kasih price list hitungan angsuran kita pasti kaget. Murah banget. Ya, kalau mau dibuktikan sama Bang Ilham sendiri boleh. Siapa tahu mau ganti motor kan? Kalau masalah motor, boleh fitur atau jenis motor apa saja? Bebas? Boleh, bebas. Boleh. Asal rodanya genap ya. Siap. Ya pemirsa, tadi informasinya menarik ya. Jadi silahkan nanti dikulik lagi mengenai Pegadaian, atau mungkin emak-emak yang rumahnya di dekat Pegadaian bisa langsung datang ke Pegadaian mencari informasi terkait beberapa penjelasan tadi ya. Baik itu masalah kur, masalah semangat, terus masalah gadai peduli tadi. Bisa main-main lah ke kantor Pegadaian. Bisa juga diakses ada linknya ya, maksudnya secara online bisa juga diakses informasi terkait tadi. Ada websitenya Pegadaian. Ada website. Kita website Pegadaian ada pegadaian.co.id. Kita juga ada khusus untuk istilahnya mungkin kalau mau cari informasi yang bentuknya seperti blog atau apa gitu. Kita namanya Sahabat Pegadaian, namanya sahabat.pegadaian.co.id. Instagram juga ada beli ya? Instagram juga ada. Kita juga ada Instagramnya Sahabat Pegadaian. Sahabat Pegadaian. Instagramnya Sahabat Pegadaian. Langsung aja di follow di sana, banyak promo-promo yang kita yang sekarang ada. Mungkin nanti 17 Agustus ini juga mendekati juga ada promo juga ada. Langsung aja dipantengin harusnya ada sini. Karena promo tahun lalu 17 Agustus itu luar biasa. Iya. Itu pengambilan kendaraan tuh bisa nasabah tuh bahkan sederhananya tuh uang administrasinya tuh bahkan udah ketutup semua dari promo kita gitu. Enggak kayak gitu. Seperti itu. 17 Agustus. Iya. Kayak udah mau planning nih ganti unit nih. Nanti kita diskusikan kembali ya. Menarik tapi saya ya menarik. Bahkan sekarang kita salurannya nggak hanya ke outlet ya, agen juga ada. Iya, agen. Agen ini seperti apa? Jadi kita di Pegadaian ini kita juga membuka istilahnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin misalnya menjadi agen kita. Artinya bermitra gitu. Perpanjangan tangannya Pegadaian. Jadi kita di sini ada agen gadai. Misalnya kita ada misalnya ada masyarakat yang misalnya biasanya kita latih dulu nih untuk buat bisa naksir atau apa, dia menjadi agen gadai kita, jadi nggak harus ke outlet, bisa ke mereka aja. Ada juga agen pemasar, dia memasarkan produk kita, jadi setiap mereka pasarkan
closing mereka dapat fee. Mereka dapat Ada fee. juga agen pembayaran. Nah, agen pembayaran ya, jadi ya kalau misalnya mau bayar tagihan, bayar angsuran, bayar apa, nggak harus semua ke outlet, bisa langsung ke agen. Oh gitu. Dan gitu. fee-nya juga lumayan sih. Dan Cuman dan banyak agen kita yang besar sudah, yang penghasilannya itu sudah sangat-sangat dengan menyalurkan produk Pegadaian. Karena kenapa agen itu bisa terbentuk juga karena dengan 118 outlet kita pun itu masih nggak ke cover. Itu pelayanan kami pun masih dengan potensi di wilayah kita ini udah sangat-sangat besar. Cuman kita kan buka setengah 8 tutup jam 3. Jam 3. Iya, jam 3. Aturannya ya. Kadang kita tutup jam 4 lah paling lambat kayak gitu. Nah, biasanya agen ini yang bisa ngelayani setelah pasca kita tutup. Bahkan sampai libur juga dilayani Libur. sama agen. Dan biasanya masyarakat juga mungkin lebih nyaman sama sesama warganya kan. Ngobrolnya Mungkin kadang ke lebih Pegadaian santai, malu ya. kan. Iya. Udah mending saya gade ke agen aja gitu. 118 outlet 118. yang berada di wilayah Lombok, Lombok. Sepulau Lombok, satu Sampai Sepulau Sambelia Lombok. ada. Sampai Sambelia ada. Jadi sudah merambah ke pelosok juga ada Pegadaian. Udah ada. sudah ada. Dan itu pun belum nyentuh semua, makanya agen kita itu banyak. Kita punya agen tuh hampir 3.000. Agen saja 3.000. 3.000 agen. Luar Tapi biasa sekali. Tapi yang benar-benar sudah sangat besar ya, yang penghasilannya sudah puluhan ya. Jadi mereka tuh bisa dapat bulanan tuh puluhan juta agen-agen kami. Dari transaksi yang Tadi dia membantu dapat profit dari membantu orang kayak gitu. Saya udah nggak butuh dana, ya udah dia bantuin kan. Dia Jadi salurin benar-benar kalau kita tarik ulur ke pertama tagline tadi mengatasi masalah tanpa masalah, bahkan kemanusiaannya sangat tinggi sekali. Betul. Itu dia. Jadi ya hari ini semoga asumsi-asumsi masyarakat tentang Iya. Pegadaian dari kegiatan kita pagi hari podcast pagi hari ini membuka wawasan masyarakat juga bahwa Pegadaian itu benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah dan sangat fokus ke kemanusiaan. Iya, Benar betul. sekali. Sampai tadi agen saja di angka 3.000 lebih ya. Iya, 3.000 lebih. Artinya mempekerjakan juga masyarakat. Iya, Iya. jadi nggak hanya kami tuh yang memperoleh manfaatnya, Iya. gitu. Masyarakat tuh memperoleh manfaat dari situ kayak gitu. Luar Untuk biasa. biasanya untuk keluhan-keluhan mungkin yang dulu-dulu ya mungkin kayak tadi Bang Ilham bilang mengatasi masalah bahkan di Iya, masa iya, COVID iya. ya. Mungkin berangkatnya gini ya kalau saya sih, karena dulu kan Pegadaian yang monopoli gade ya. Jadi nggak istilahnya nggak ada musuh lah Pegadaian. Nggak ada gitu. musuh. Mungkin dari situ mungkin kita yang dulu nih tidak sebijak sekarang lah. Kalau sekarang tuh aturannya ketat banget, bahkan standarisasi pelayanan kita itu kayak gimana, grooming itu diatur semua. Iya. Makanya kalau saya pribadi, saya nggak berbicara sebagai karyawan Pegadaian ya. Saya berbicara dari ya udah sebagai teman aja nih. Belum pernah saya nemuin perusahaan yang treatment nasabah, treatment karyawan seperti di Pegadaian. Yang masih sangat baik hati sebenarnya. Apalagi di tahun-tahun saya masuk ini, berasa banget orientasinya itu nasabah banget. Kalau di Customer oriented. tempat, iya. Customer oriented. Kalau tempat kerja saya sebelumnya itu profit oriented banget. Makanya kalaupun ada masih yang selentingan-selentingan kayak gitu ya, memang itu tugasnya kami ini untuk memang ya mengklirkan lah. Maka dari Story-story. kegiatan ini dan program ini kita Iya. membuka mata masyarakat Iya, juga ya. ngasih Ya. awareness gitu. Saya ngomong-ngomong tidak pernah mampir ke Pegadaian ya. Belum pernah. Iya. Kantornya Mas Denny tuh keren banget loh, ada kafenya di Gade Kopi Iya, benar. Itu Iya, iya, kopi iya. dari Tadi. Sabang sampai Merauke juga ada kita jual kan. Pegadaian juga jual kopi ya. Kita tuh punya kafe kopi. Kita punya toko emas. Kita punya hotel. Apalagi boleh kita punya ya? Wah. Kita punya travel, tapi nggak sih, nggak usah. usah. Kita travel nggak. Yang emang sih kalau ini out of topic sedikit sih, karena kita iya, emang nggak punya- masalah ya. Karena kita tuh juga punya istilahnya anak perusahaan namanya The Gade Coffee and Go. Jadi kita karena ingin menyasar segmen ke yang anak-anak muda. Anak muda. Ya karena anak muda. Jadi pada saat itu pimpinan kita di pusat di Jakarta buat semacam terobosan lah gitu. Namanya The Gade Coffee and Go. Jadi coffee shop gitu, a chain coffee shop yang ada di setiap kota nggak ada di setiap kota sih, paling pokoknya dari Sabang sampai Tersebar Merauke di beberapa wilayah tersebar ya? di beberapa wilayah pokoknya. Jadi dia tuh biasanya nempel sama cabangnya Pegadaian. Jadi di situ juga sebagai istilah pelayanan kita ke customer juga, apalagi ke customer yang istilahnya di kita tuh yang kelas atas lah, mass affluent. Jadi yang mungkin nggak nyaman bisa dilayani di outlet Oh, kita, iya. kita bawa ke
ke kafe. Ke kafe. Ke kafe itu kita nyebutnya kafe. Nah, Bang Ilham udah agendakan lah ke Mataram. Iya. Kita tunggu di Simpang 5 Iya, Kota Tua. gitu bisa lah. Nanti kami diskusikan dengan tim ya. Iya. Boleh. Semoga ada waktu Boleh, untuk kita berangkat bisa ke sana main-main sembari ke sana. seperti apa tadi menikmati kopinya juga. Kopinya Ya. juga seperti itu. Sambil milih-milih emas. Pokoknya kalau Mas Ilham ke area Ampenan itu kan ada sebelah-sebelahan itu kan toko emas sama Gade Coffee. Kopinya dari kami. Tapi kalau emasnya Kenapa nggak dibalik aja? Masnya dari Mas Rama? nggak masuk itu. Oh, nggak masuk. Budgetnya nggak masuk. Ya, luar biasa obrolan kita pada pagi hari ini. Jadi saya mengambil kesimpulan tadi bukan kesimpulan tapi ini kembali ke membuka mata masyarakat. Bahwasanya Pegadian secara bersungguh-sungguh dengan tagline-nya mengatasi masalah tanpa masalah dan fokus ke kemanusiaan. Iya, betul. Dengan beberapa tadi membuka lahan juga untuk masyarakat, diantaranya dengan membangun outlet di beberapa wilayah. Agen ya, bangun agen, dan itu masyarakat siapa saja bisa mengelola. Ya, dengan catatan tentunya ada edukasi dari pihak Pegadaian nanti ya. Ya, dan juga ada program yang semarak tengah tahun dengan beberapa fitur dan promo yang ada di program tersebut. Ya. Dan juga satunya tadi program Gade Peduli. Iya. Dengan proses yang cepat dan tidak ada apa tadi? Tidak ada sel modal, tidak ada bunga. Tidak ada bunga, dan itu selama 2 bulan. 2 bulan. Iya, full. Dan seperti bahasa kita seperti minjem ke teman aja gitu ya. Kalau bahasanya Bang Ilham itu. Iya. Pinjam ke teman. Ya jadi biar asik aja ya rasanya. Pinjam ke sahabat kan. Pinjam ke namanya sahabat. Ya, Pegadaian. sahabat. Pinjam ke sahabat. Oh, jadi kalau di Pegadaian itu namanya sahabat ya? Sahabat Pegadaian. Nasabah Kita itu kita sahabat Pegadaian. kita menyebutnya sahabat. Berarti sama dengan kita di radio sahabat juga. Sahabat sama. Iya. Sahabat Mari kita lain, jalin ya. persahabatan itu. Iya. Karena pengennya sih memang kita tuh Pegadaian ini pengen merubah image sama rebranding gitu. Kita tuh dengan sahabat tadi tuh kita tuh pengennya Pegadaian menjadi sahabat buat nasabahnya. Iya. Bukan seperti teman lama yang tiba-tiba ngubungin pinjam uang. Pas butuh Iya, aja iya, gitu butuh ya. aja Kan? kayak Pernah gitu. ngalamin kan? Ya, sering terjadi. Sering Teman terjadi. SD Iya, gitu kan. Teman SD tiba-tiba Assalamualaikum Bang Ilham. Iya. 12 tahun udah pernah ketemu tiba-tiba WA. WA tiba-tiba pinjam Datang uang. bawa jeruk, pulang minjem duit gitu. Kayak gitu. Pengennya kayak gitu, sahabat yang istilahnya bertumbuh lah gitu. Bersama. Naik kelasnya sama-sama. Naik kelas Iya, sama-sama, naik jadi kelas solusi sama-sama. finansial lah. Jadi ketika misalnya nasabah mau perlu soal pinjaman produktif konsumtif, oh kita ada produknya. Nasabah mau investasi, kita juga ada produknya di sini. Terus misalnya nasabah pengen istilahnya meningkatkan, misalnya nasabah pengen dapat penghasilan tambahan, jadi agen. Jadi agen. Dan fokusnya tidak hanya di Gade Menggade, tapi juga tadi fokus di segmen ibadah seperti tadi Ya, ya. seperti Ya. semen Jadi ibadah. sangat luas sekali. Seperti itu. Pokoknya sekarang cover masalah yang bisa diatasi tanpa masalah itu sudah sangat banyak. Boleh dialognya nanti ke Pegadaian, bisa ke Pegadaian Selong kalau yang teman-teman yang sekitar sini kan. Dari Keruak, Aimel itu semua itu kawan-kawan kita pasti siap beresin masalahnya teman-teman tanpa Masalah apa saja kecuali asmara ya? Iya kan? itu no comment. Di atasnya sama kasir-kasir kita. Oh, Kalau kasir. kebetulan cakep kan? Iya. Ya, siapa tahu kan jodoh. Siapa tahu jodoh. Siap. Kita berada di penghujung acara nih, Bang Rama dan Mas Denny. Oke. Statement dari Mas Denny dan Mas Rama terkait Pegadaian. Jadi kembali tadi ke fokus kita membuka wawasan masyarakat mengenai Pegadaian. Apa nih statement terakhir dari Oke, Mas statement Denny? terakhir mungkin tadi ya, tadi udah keduluan saya nyebutin. Oh, iya, nggak apa-apa. Jadi kita balik lagi. Kita balik lagi. Mungkin ya istilahnya sekarang bagi masyarakat sekarang di Pegadaian sekarang bukan hanya produknya soal gade-gade saja, Yeah. tapi kita juga di sini ada produk pembiayaan juga di sini. Jadi istilahnya sekarang bagi nasabah yang kita punya tagline namanya punya rencana, namanya Punya hashtag rencana. punya rencana. Jadi misalnya nasabah itu ada rencana untuk misalnya tahun ini pengen sekolah apa untuk sekolah anaknya, bisa dengan gade, bisa dengan kreasi multiguna tadi. Misalnya ntar anaknya mau kuliah perlu motor, bisa cicil kendaraan. Misalnya nanti perlu untuk misalnya mas kawin anak saya misalnya, bisa dengan cicil emas. Gitu. Misalnya saya mau melaksanakan rukun Islam misalnya, bisa gade haji seperti itu. Atau yang terakhir misalnya, saya masa ini gade-gade terus nih, kapan dong yang feedbacknya ke saya? Oh, jadilah agen Pegadaian. Jadilah agen. Seperti itu. Kalau dari Mas Rama? Kalau saya sih ini ya, saya mungkin agak anak senja gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Ya, anak senja.
Pegadaian tuh keren ya, perusahaannya itu nggak cuman berbisnis untuk jalur bumi ya, tapi jalur langit juga. Jadi nggak ada salahnya jadi sahabat kami, sahabat Pegadaian. Udah, itu aja. Itu aja. Siap. Karena kita kebetulan ada tagline juga nih kan tadi udah Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Karena kita Pegadaian Syariah, kita juga ada tagline-nya. Tepat caranya, berkah hasilnya. Tepat caranya berkah hasilnya. Berkah hasilnya. Jadi Semoga jalur bumi dapat, Jalur langit dapat. jalur langit dapat. Duniawi ukhrawinya seimbang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren Semoga ya, nanti Pegadaian. di beberapa minggu ke depan kita bisa berbicara masalah Pegadaian Syariah mungkin. Siap, boleh. Siap, Mungkin siap. diagendakan khusus ya. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber Terima kasih, Bang. pagi hari Amin, ini terima ada kasih sudah diundang. Mas Denny dan juga Mas Rama ya. Iya, Bang. Terima kasih atas informasinya dan membuka wawasan masyarakat mengenai Pegadaian. Sekali lagi, mengatasi tanpa masalah. Ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Benar. Dan kemanusiaannya sangat tinggi. Luar biasa. Dari diskusi kita pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Amin. Semoga selalu bahagia dan Amin. semangat membantu masyarakat. Amin. Siap. Bang Ilham juga terima kasih. Ya baik para pemirsa Radio Hamzan Wadi dan para pendengar Radio Hamzan Wadi di mana saja berada, demikian tadi podcast kita pada pagi hari ini bersama dua narasumber kita dari Pegadaian yang semoga berkah pada pagi hari ini bisa membuka wawasan masyarakat semuanya terkait Pegadaian. Dan adapun informasi-informasi yang mungkin belum jelas didapatkan dari podcast kami pagi hari ini, bisa nanti mengunjungi sosial media ataupun ke kantor, cabang, atau unit terdekat di wilayah Anda. Terima kasih saya ucapkan pada pagi hari ini. Semoga semuanya berkah, semoga semuanya bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahumma fiq wala hadilah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.